langit Timur Tengah terus menyala. Suara sirene meraung sepanjang Tel Aviv. Dan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Israel terlihat goyah. Iran membombardir bukan cuma satu titik, tapi memecah malam dengan kilatan rudal, drone kamikaze, dan hening mematikan dari ribuan kilometer jauhnya. Balasan demi balasan, tapi kali ini berbeda. Serangan Iran bukan sekadar simbol, ini peringatan keras bahwa bahkan kekuatan sekelas Israel pun bisa terluka. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah hujan rudal ini? Apa dampaknya terhadap sistem pertahanan Israel yang selama ini dipuja-puja? Di video ini, kita akan mengurai kondisi Israel setelah dibombardir Iran. Dari kehancuran yang tadi siarkan media besar hingga manuver politik yang mulai retak di dalam. Sebagai catatan, serangan ini bukan cuma soal bangunan runtuh, tapi juga soal pesan tersembunyi yang menyasar pusat-pusat rahasia yang selama ini tak pernah disentuh rudal. Serangan dimulai pada malam 13 Juni. Malam itu, Israel mengira sistem pertahanannya bisa menutup celah. Tapi satu rudal berhasil menembus. Sasarannya, kompleks Kiryat, jantung dari seluruh operasi militer Israel. Sebuah kawasan strategis yang jadi pusat kendali IDF, Kementerian Pertahanan, hingga markas intelijen. Dikelilingi oleh sistem pertahanan canggih, Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3. Tapi tetap saja, satu rudal berhasil sampai. Meski tak ada korban jiwa, sebagaimana yang diumumkan pemerintah, tapi kejadian ini mengguncang psikologis nasional. Jika Kiryat bisa ditembus, lalu apa yang tidak? Apakah ini celah dalam sistem pertahanan mereka? Atau pesan Iran bahwa tak ada sudut yang benar-benar aman? Inilah momen di mana mitos keunggulan mutlak Israel mulai retak. Dan ini baru awalnya. Karena setelah Kiryat, ancaman meluas ke wilayah lain. Dan kita akan masuk ke sana satu persatu. Target berikutnya lebih sunyi, tapi jauh lebih strategis. Institut Weizmann, sebuah pusat riset elit di Rehovot, tempat lahirnya proyek nuklir Israel dan teknologi militer rahasia. Pada malam kedua, rudal Iran menghantam kompleks ini langsung. Tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ledakan mengguncang kampus. Beberapa gedung riset rusak parah, termasuk salah satu laboratorium utama. Asap hitam membumbung dari kawasan yang selama ini tak tersentuh. Serangan ini bukan cuma fisik, tapi simbolik. Iran sedang mengirim pesan, bahkan otak dari mesin perang Israel pun tak lagi aman. Dari semua kota yang diserang, Bat Yamlah yang paling parah. Di wilayah inilah, roket yang paling viral menghantam gedung dengan sangat cepat. Tak ada sirene yang cukup cepat. Tak ada kubah besi yang mampu menyelamatkan mereka malam itu. Iron Dome gagal di Bat Yam. Ledakan menghantam gedung apartemen, menghancurkan beberapa bangunan rumah, dan puing-puing berserakan. 9 orang tewas, termasuk 3 anak-anak. Dan lebih dari itu, kepercayaan pada sistem pertahanan juga ikut runtuh dari bawah. Tak jauh dari Bat Yam dan seolah ditutupi pada awal serangan, kota Rishon LeZion ikut jadi sasaran. Tapi bukan sekadar kerusakan. Rishon hancur seperti Gaza. Rudal menghantam permukiman dan kawasan industri. Gedung runtuh, jalan retak, dan kaca-kaca beterbangan. Dalam satu video warga, terlihat puing-puing bangunan berserakan, begitu juga dengan kendaraan yang rusak parah. Warga syok, tapi sekaligus menggambarkan warga Israel merasakan apa yang selama ini mereka timpakan ke wilayah lain. Dan trauma itu kini berbalik arah. Serangan berlanjut ke Ramat Gan, kota tenang di pinggiran Tel Aviv, dan nyaris tak pernah tersentuh oleh konflik. Tapi malam itu, anggapan itu runtuh. Satu bangunan hancur hampir total, dinding-dinding runtuh, puing-puing menghujani jalan, dan rumah-rumah di sekitarnya ikut rusak parah. Ramat Gan berubah jadi tempat tinggal menjadi zona reruntuhan.
sekaligus menjadi pesan tidak ada zona aman lagi. Hari keempat serangan jadi titik balik. Bukan lagi kota-kota padat penduduk yang jadi sasaran, tapi jantung industri energi Israel, Haifa. Di tengah badai rudal yang diluncurkan Iran, satu rudal menghantam pembangkit listrik utama di Haifa. Api membumbung tinggi. Dalam waktu singkat, pasokan listrik ke sebagian wilayah utara terganggu. Tak jauh dari titik ledakan, sebuah fasilitas penyimpanan amonia dilaporkan terbakar.